Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, kali ini kebetulan saya lagi berada di kediamannya Kang Ridho Hasbi. Beliau ini adalah salah satu pengrajin, apa ya Kang Ridho? Pengrajin hiasan, kalau bisa dibilang ada hardscape, terus bisa dibilang ada tebing untuk air terjun ya. Iya. Intinya lebih ke tebing air terjun di dalam air sih. Nah, dengar-dengar Kang Ridho kemarin nih katanya media pun beberapa media sampai ngeliput juga katanya datang ke sini. Apa sih yang membedakan hasil karya Kang Ridho sama yang lainnya tuh? Ya mungkin yang membedakan ya salah satunya ya dari bahan awalnya kan. Kalau yang biasa orang-orang bikin kan itu biasanya dia menggunakan batu asli. Nah, kalau saya ini menggunakan styrofoam. Udah itu. Nah, untuk styrofoamnya juga ini nggak harus beli yang baru. Jadi kita bisa memanfaatin bahan-bahan ya bekas ganjel-ganjel elektronik lah intinya gitu. Jadi nggak harus kita beli yang baru gitu kan. Jadi teman-teman yang ngebedain di sini tuh proses pembuatan tebing-tebingnya tuh mungkin Kang Ridho lebih dari apa ya? Dari bahannya tetap dari semen, tapi di dalamnya menggunakan apa? Seperti ini contoh yang ada di belakang saya ini. Si bahannya tuh menggunakan bahan styrofoam, Kang Ridho. Ya, ini dalamnya dari styrofoam berarti. Ini bahan dalamnya styrofoam, tapi ini dilapisi semen lagi, semen sama pasir. Dibentuk seperti tebing-tebing ini ya. Nah, ya. Terus selain dari bahan apa sih yang ngebedain hasil karya Kang Ridho ini sama yang lain yang bikin beda gitu? Ini kayaknya saya lihat tanamannya juga beda ya. Ya, ini kebetulan saya pakai bahan yang sintetis. Oh, jadi ini plastik ya? Nah, plastik. Tapi nggak kelihatan ya kalau dari kejauhan sih kayak asli, kayak alami kayaknya. Tapi ini ternyata teman-teman yang bikin unik, si hiasannya ini tuh dia dari bahan-bahan sintetis. Kayak rumput-rumputan ini dari sintetis, bukan dari tanaman atau moss asli ya. Oh, mungkin lebih apa ya? Kalau dari kejauhan sih kayaknya emang mirip banget sih, mirip banget. Tapi inspirasinya apa sih Kang Ridho bisa kepikiran sampai bikin kayak hardscape gini pakai bahan-bahan sintetis seperti ini? Ya awalnya dulu saya kan ini pakai asli juga kan. Oh, pakai yang asli juga dulu. Pakai yang asli juga. Karena ya sekarang banyak peminatnya. Nah, lagi pula dari peminat itu saya lihat ternyata bukan dari kalangan penghobi. Jadi intinya pada gak bisa ngerawat. Gitu. Nah, akhirnya saya pikir lebih baik pakai sintetis aja kan. Mungkin supaya perawatannya lebih mudah. Ya, perawatannya lebih mudah. Jadi gitu teman-teman, kata Kang Ridho nih. Kenapa dia sampai kepikiran pakai bahan sintetis seperti ini? Karena untuk yang sekarang tuh umumnya bukan penghobi yang benar-benar pure penghobi. Mungkin karena kesibukan atau gimana. Jadi orang-orang sekarang tuh hanya lebih bisa dikatakan lebih ke penikmat sebenarnya. Jadi pengen hanya tinggal nikmatin aja kan. Mungkin dari segi perawatannya ini lebih mudah ya, nggak kayak perawatan yang apa tanaman-tanaman alami kan. Kalau ini sih sebetulnya nggak ada yang harus dirawat karena ini kan sintetis. Jadi ini benar-benar murid tinggal nikmatin aja. Paling nambah air, soalnya air kan ini lama-lama muak juga kan berkurang. Nah, gini kan Ridho, barangkali bisa nge-share atau berbagi buat teman-teman juga. Aku mau minta izin kita intip nih cara pembuatannya itu seperti apa sih? Ayo, boleh Kang Ridho? Boleh. Ayo kita ke tempat pembuatannya langsung. Nah teman-teman, kita lagi ngeliatin ini proses tahap apa Kang Ridho? Apa pengecatan, pewarnaan. Nah ini udah tahap pewarnaan ya. Jadi ini udah ada apa ya? Tebing yang udah dibentuk. Mungkin kalau bentuk sama rupanya gimana selera Kang Ridho ya? Masalah dari warna sama bentuk juga ya. Ini konsepnya kurang lebih kayak air terjun ya nantinya ya. Jadi ini ada yang udah dibentuk sama Kang Ridho nih, udah ada buat air terjun segala macem. Jadi ini udah dilapisi juga sama cat dasar ya warna hitam. Nah sekarang kita proses pengecatan biar mirip sama tebing. Ini ada warna apa aja nih Kang Ridho buat pengecatannya? Nah ini kebetulan yang saya pakai ini warnanya 4 warna ya. 4 warna? Ya biar nantinya kita bisa nyampurkan kayak semacam warna merah. Ini merah? Nah
Ya, ini warna merah ini kita campur sama yang hijau ini, dan hasilnya tuh nanti kayak agak orange warnanya. Kayak kayak kelihatan kayak tebing. Ini yang saya lihatnya ada warna merah, ya. Ada hijau, ya. Ada krem, coklat tua sama semen. Ya. Oh, emang dicampur semen juga Kang Ridho? Nah, ini kebetulan sebetulnya ini saya biasa menggunakan semen warna yang biasa dipakai nut keramik. Iya betul. Cuman ya kebetulan lagi habis, lagi kosong. Nah, kita coba pakai cat biasa aja. Nah, kita campur sedikit semen gitu. Biar lebih kuat. Gitu. Kemarin juga sempet bikin, tapi ya ternyata bisa juga gitu kan, dicampur kayak semen begini. Jadi nggak harus menggunakan semen warna aja, cat biasa aja juga bisa. Yang penting kita campur sedikit semen. Iya. Biar agak kuat juga. Ini udah tinggal proses pengecatan ya? Iya. Ini ngecat gimana nih? Warna tebing asli nih? Ini kalau cara pengecatannya kita kalau bisa, ini dari koas ini kita jangan terlalu tebal catnya. Masalahnya kalau kita terlalu banyak atau tebal juga nanti hasilnya jelek. Nah, seperti ini aja. Cara menguaskannya juga ada caranya. Ternyata teman-teman, nggak asal kita kayak ngecat biasa kan. Ya. Ternyata ada trik, ada caranya. Jadi dia kayak yang hanya di permukaannya aja yang sampai kena pewarnaan tuh, nggak sampai ke dalam-dalamnya. Udah mulai ngebentuk kayak batu sih sebenarnya kelihatan. Baru sedikit udah kelihatan kayak batu ya. Mungkin ada warna lain Kang Ridho selain yang ini, selain coklat ini. Kalau bisa ini kan tadi warna merah sama warna hijau kan ya. Ya. Nah, sekarang kita coba warna hijau sama warna coklat. Hijau sama coklat. Nah, biar nanti hasilnya jadi batu yang ini sama batu ini jadi kelihatan kayak terpisah. Gitu. Kayak numpuk gitu, kayak jadi nggak nyatu gitu kan itunya batunya. Oke. Ini lumayan nih, sangat bermanfaat ya teman-teman, cara kombinasi pewarnaan dari campuran warna catnya juga. Kelihatan beda ya. Nih Kang Ridho, hobi gini udah ditekunin sejak kapan sih Kang Ridho? Ini kebetulan saya udah 4 tahunan lah. Ada 4 tahun. Hobi ini udah tekun 4 tahun ya. Katanya apa ya? Sekarang tuh emang lagi rame-ramenya ya. Hobi-hobi lebih dibilang apa ya, hardscape kayak gini sih. Kalau dulu kan aquascape, mungkin yang ngebedain dari aquascape ini si tanamannya tuh ini nggak asli kan? Iya. Jadi dulu ya saya juga kan sempat ya bikin aquascape juga dulu, lagi zamannya masih hobi. Iya. Pakai batu asli, pakai ya sama ya kayak kalau biasanya kalau aquascape kan yang ngebedain tuh batunya pakai batu-batu asli ya. Iya, batu-batu asli itu biasa. Jadi ini tepatnya tuh apa ya Kang Ridho? Bisa dibilang apa ya? Kalau ini sih sebetulnya saya bikin ini kan hardscape ya, ini tergantung kita mau, kalau kita mau pakai pasang tanaman yang asli mungkin bisa dibilang aquascape. Tapi kalau ini nggak ada tanaman aslinya ya kita bikin aquascape KW aja, kalau nggak air terjun. Aquascape jadi lebih ke diorama ya, lebih ke diorama. Ya. Kalau misalkan mau dibilang aquascape ya kita otomatis pakai tanaman hidup ya. Kayak seperti karena ini pakainya rumputnya juga rumput sintetis ya. Iya, rumput jadi sintetis. Lebih ke diorama pemandangan sih sebenarnya. Ya, diorama pemandangan. Ini teman-teman yang buat yang kemarin nanyain penasaran cara pengecetan seperti apa, nih kita lagi praktek, Kang Ridho lagi praktek pengecetan. Udah kelihatan kan mirip banget. Katanya sekarang pesanan lagi banyak banget Kang Ridho ya.
Kalau untuk pesanan sih alhamdulillah. Katanya saya dengar sampai keluar pulau juga nih pengiriman produk hasil karya Kang Ridho ini. Emang biasanya dikirim kemana sih Kang Ridho paling jauh ini? Kalau yang pernah saya kirim yang paling jauh itu ke Batam. Batam, ke Bali. keluar pulau. Iya. Sering kalau keseringannya itu ke daerah Sumatera lah. Itu kebanyakan dari langsung ke penghobi, apakah Kang Ridho ke penjual lagi, istilahnya apa ya, penampung lagi bandar untuk apa ya, reseller lah, reseller buat dagang jual lagi atau gimana? Oh itu campur, ada yang ada. Oh dari semua juga. Dari Bisa semua penghobi juga. ternyata bisa langsung order ke Kang Ridho juga. Yang pasti untuk terus yang buat partai juga bisa ya. Ya buat partai bisa, buat jual lagi. Biasanya Kang Ridho jual tuh dari harga kisaran berapa sih Kang Ridho? Untuk yang saya lihat nih tadi di depan banyak banget display-display yang udah jadi. Nanti coba aku kasih lihat hasil-hasil karya Kang Ridho yang emang udah di display, yang siap langsung ke tangan pembeli ya. Kebetulan kalau untuk harga itu saya jual yang full set itu minimal ya paling murah 650. 650 tuh udah sama, tinggal bawa istilahnya. Ya, itu untuk ukuran yang panjang 40, lebar 30, tinggi 35. Tapi ukuran 60 ya. 40. Ya, tapi itu juga tergantung tingkat kesulitan temanya juga. Iya. Nah, selain konsep yang Kang Ridho tawarin ini, konsumen bisa order langsung juga kan sesuai keinginan mereka seperti apa? Iya, bisa. Jadi untuk tema sama konsepnya tuh teman-teman bisa order langsung juga gimana selera. Misalkan contohnya pengen tebing apa misalkan atau gunung apa gitu. Nanti tinggal dikasih lihat Kang Ridho bisa buatin. Ini proses pengecatan seperti ini udah mulai tinggal beres. Nah, setelah ini berarti pemasangan akar ya, pohon. Ya, pemasangan pohon. Ini sebelah saya kebetulan udah ada. Coba teman-teman lihat. Ini tebing yang udah diwarna, bahan yang udah dikasih warna. Nah, ini udah dipasangin pohon akar-akar nih. Nih pohon. Kayak gini jadinya. Ini udah berapa persen ya? 40%. Udah tinggal 40% pengerjaan nih kayaknya. Udah dipasang akar-akar gini. Selanjutnya mungkin ke ini yang sebelah saya. Nah, itu pemasangan rumput. Oh, ini yang udah pemasangan rumput sama akar nih. Ini tadi setelah tebing pasang akar. Pemasangan akar kita pasang lem atau gimana Kang Ridho nih? Saya ya itu pakai lem, tapi dibantu sama serbuk pasir juga. Oh, si lemnya tuh cara menempel si batang kayunya ini tuh pakai serbuk pasir ya? Iya, serbuk pasir. Nah, terus ini yang bikin beda nih teman-teman. Ternyata Kang Ridho tuh nih nggak menggunakan moss asli atau lumut-lumut asli. Alasannya sih tadi mungkin lebih ini lebih praktis, terus nggak perlu memerlukan perawatan. Intinya emang tinggal menikmati aja. Kalau pakai moss, tahu saya tuh kalau pakai tanaman asli kan harus ada CO2 segala macam gitu. Jadi ini rumput ini tinggal dipotong sesuai ukurannya, ditempel-tempelin tebing gini Kang Ridho ya. Iya. Ini udah 50% berarti belum ketempel semua ya. Nah, itu baru. Pemasangan kita pasang pakai lem. Ya, itu pemasangan pakai lem. Teman-teman nih barangkali yang mau tahu, ini menggunakan lem apa sih Kang Ridho? Biasanya saya menggunakan lem tembak. Oh, lem tembak yang plastik itu. Iya, menggunakan lem tembak, jadi tinggal tempel tebing-tebing ini. Nanti saya bakal kasih lihat contoh-contoh yang udah jadinya. Pokoknya nggak nyangka banget deh, nggak kalah menarik sama aquascape kalau menurut saya. Yang ini bisa langsung masuk tank ya Kang Ridho ya? Tinggal pemasangan rumput berarti? Iya, itu pemasangan rumput langsung masuk tank. Nah, tapi biasanya kalau produk yang saya buat ini nggak bisa langsung dikasih ikan. Masalahnya ini kan terbuat dari semen. Oh, jadi harus tunggu beberapa waktu dulu. Ya, beberapa waktu. Mungkin untuk menghilangkan bau semen sama bau catnya ini ya. Ya. Biasanya berapa lama Kang Ridho? Itu biasanya paling lama seminggu lah. Jadi kita nanti masukin ya, untuk awal kita nikmatin terjunnya aja dulu sekalian nunggu. Nikmatin diorama pemandangannya dulu ya. Nanti kalau mau dikasih ikan udah seminggu ganti air. Nah, baru kita bisa dimasukin ikan. Iya. Ini nih coba teman-teman, menarik nih. Ini dari kampung kita di sini nih. Ini proses pengelemannya tuh si pohonnya ditempel di tebingnya.
Terus dia menggunakan lem dicampur sama pasir, serbuk pasir gitu. Terus di rantingnya pun kita pasang kayak ram ya. Ini Kang Rido dari ram ya? Yang biasa dipakai parabola itu. Oh, ram-ramnya muka gitu juga sama ya, Ya, mungkin kan. ya. Oh, ini untuk agar si rumput ini bisa nempel di sini ya, biar kelihatan kayak daun gitu kan. Oh, gitu. Corruption, disaster, and violence. That's all that we have seen daily on TV. Yeah, yeah. Sex, teenage mind, they're crying for the loser. That's all that we have heard daily on radio. Yeah. I think that's enough for me, and it's okay with you, but I can't guarantee that make you happier. We need a punk rock show. We need a punk rock show. Ini proses pengeleman. Ini menggunakan lem tembak ya Kang Rido. Lem tembak, lem plastik ya. Tinggal ditempel di bagian bukit-bukitnya. Wih, gua bisa. Terus semangat Kang Rido, saya mah ada nyobian itu. Ini lem-lem gini berarti kuat sama air juga ya, direndam air juga kuat kan? Buat yang penting kalau bisa kita gunakan lem tembaknya itu tembakannya yang 60 watt. Biasanya kalau yang di bawah 60 watt itu kan agak beda nih dari ininya, dari lemnya. Kurang matang ya, kurang Ya, panas. ya, kurang matang. Berarti emang si lemnya tuh harus tunggu sampai benar-benar panas banget ya. Oh, ini proses pemasangan rumput menggunakan lem tembak, lem plastik. Ini kekuatannya kira-kira berapa lama nih, bisa bertahan berapa tahun lem ini direndam di air? Kan biasanya. Ya kebetulan ini yang udah, ini saya kan baru nyoba nih, ada 6 bulan. 6 bulan dia kuat. Udah nggak copot ya? Nggak copot. Enjoy aja. Oke teman-teman, akhirnya beres juga proses tadi dari pewarnaan tebing, pemasangan ranting sampai pemasangan rumput. Nah ini bisa dilihat sama teman-teman semua. Ini proses setelah jadi ya. Nah setelah ini kita udah nyiapin tank ukuran 60. Nanti kita mau coba langsung tes isi air. Nah sebelumnya ada pemasangan apa lagi nih Kang Rido? Nah ini sebelum dimasukin ke tank, kita pasangkan. Oh ini Nah, pompa ya. pompanya dulu. Nah, untuk pasang pompanya seperti ini. Oh proses pemasangan pompa. Langsung ke tempat yang udah disiapin tadi ya. Nah kalau untuk saringannya biasanya cukup menggunakan Busa. ya busa gini aja. Busa gini biasanya banyak kayak untuk akuarium ya. Ini tinggal digulung aja. Ini sengaja pemasangan pompa ini kebalik ya, saringannya di atas. Nah ini kan biasanya kalau orang-orang pasang kan begini. Saringannya di bawah. Nah saringannya di bawah. Tapi kalau pasangnya begini, ini nanti kalau kita mau ngebersihin busa ini ribet. Oh, untuk perawatannya nanti susah ya. Nah harus ngebuka ini dulu. Tapi Iya, iya, iya. kalau posisi kebalik begini, sebetulnya sih ini sama aja. Oh gitu. Jadi untuk memudahkan proses pengambilan busanya, jadi tinggal ambil dari atas ya.
Kalau karet nggak ada yang spesial ya, sama aja kan, bisa karet lembut, karet apalah pokoknya mah. Bebas kalau masalah karetnya. Oh gitu. Nah nanti jangan lupa, ini kan dari PH ada 2 lubang nih. Ya. Yang satu buat ngedorong 2 wifi ini, yang satu pasangin ini buat ngedorong air. Nah ini fungsinya buat oksigen. Oh, oksigen. Jadi nanti kalau misalkan diisi ikan nggak perlu pakai mesin aerator lagi. Oh, udah double langsung di sini ya. Ini udah siap nih, tinggal pasang nih. Udah, ini tinggal masukin aja. Oke, let's go. Kita masukin. Kita apa Bang Rido aja? Kita berdua. Nggak berani sama rusak, kalau saya mending sama yang punyanya langsung. Ya udahlah. Saya sendiri. Nanti saya ketempuhan, saudara-saudara. Saya bantu doa aja. Sip. Ya. Nah. Sip, berarti ini tinggal pemasangan pengisian air ya. Kalau pasir berarti nanti belakangan setelah air. Kalau pasir nanti setelah diisi air. Oke, berarti sekarang isi air dulu ya. Coba isi air. Ini airnya air alami nih, dari sumurnya langsung. Ini manual ya, jadi emang serba apa ya, serba hemat. Ini nggak usah pakai pompa, selang segala macam. Ini air timbaan, ngisinya pun manual, pakai gayung. Yuk mau gayung, ini gayung. Tapi ini nggak takut rusak Kang Rido ya. Biasanya kan kalau aquascape tuh pelan-pelan banget, cara pengisian airnya pun takut rusak atau segala macam. Ini lebih kuat kayaknya, karena ini prosesnya kan dilem ya. Nah, pengisian air sudah beres. Berarti tinggal apa nih Kang Rido? Tinggal isiin pasir aja. Ini langsung nyalain aja. Iya. Sirkulasinya, pompanya. Nah, ini pompanya udah nyala ya. Oh, mungkin maksudnya ini ya, karena air percikan air ini jadi ngasilin gelembung ya. Nah nanti untuk masukin pasir ini buat terjunnya jangan di atas. Oh, nih teman-teman, jadi cara masukin pasirnya tuh jangan dari atas karena dia bisa berbaur ke pohon-pohonan ya, hiasan-hiasan lainnya ya. Jadi emang dimasukin sama plastiknya langsung? Iya, gini aja nih. Oh, langsung ke tempat air terjunnya ya. Oh, jadi nggak bercecer kemana-mana. Nih buat yang teman-teman kemarin pada penasaran cara ngisi cara naruh pasirnya kayak gimana, kayak gini. Jadi langsung masukin sama plastiknya aja, biar langsung ke sumber si air terjunnya ini, nggak bercecer kemana-mana. Oke, ini air pasir udah jalan nih. Nah, udah mulai si pasirnya udah kesedot sama air ya. Nah, air terjunnya udah mulai kelihatan. Bih, indah. Ini temanya diorama air terjun double ya, 2 air terjun. Tinggal bagian depan. Oke, gue coba bantu ratain. Ini ada kotoran dikit. Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, sekarang udah mulai kelihatan kan tebingnya. Jadi si pasir ini kesedot sama pompa, lalu dia turunin lagi ke bawah. Jadi kelihatan emang kesannya tuh ada air terjunnya. Tinggal pemasangan lampu. Nah, diorama apa ya Kang Rido?
Air terjun, Ya, diorama air terjun. hardscape. Nah, nanti ini biar nggak terlalu niprat lagi, bisa ditambahin pakai pipa seperti ini. Oh, jadi untuk jarak si pipa keluar airnya tuh bisa diatur. Kalau terlalu jauh, cipratannya lebih kenceng. Tapi kalau dideketin nggak terlalu. Dan ini juga fungsinya buat ngatur pelan atau derasnya terjun ini. Oh, si air terjun ini. Nah, bisa diatur dari sini. Nah, ini kalau ditutup. Oh, kelihatan nih teman-teman. Jadi kalau si pembuangan air yang di sini ketika dia ditutup, berarti masuk ke apa? Air terjunnya akan lebih kenceng ya. Oh, gitu. Itu mah bisa diatur gimana selera ya. Ini sorry, ada rumputnya nih ketutup kurang indah. Nah, ini manual langsung pakai tangan, nggak ada alat-alat khusus gimana. Udah kelihatan air terjunnya, coba teman-teman. Nggak nyangka ya, hanya dari bahan bekas tadi tuh kayak styrofoam bekas, terus cuman karena kreativitas nih. Ini pakai apa, Ngerido? Ini buat penjernih aja. Oh, penjernih air. Ini biasa penjernihan makan waktu berapa lama, Kang Rido? Kalau dibantu sama obat penjernih ini paling setengah jam. Setengah jam ya. Tapi kalau manual nggak dibantu penjernih sekitar 1 atau 2 jam lah. Udah kelihatan sih. Udah kelihatan cakep teman-teman. Gimana? Cukup indah kan? Sangat indah sih kalau bagi saya. Konsepnya tuh nuansanya apa ya? Ada diorama air terjun. Apalagi double gini, air terjunnya ada double. Yang tadinya awalnya cuman dari barang-barang nggak seberapa kan gitu ya. Dari styrofoam yang dibentuk tebing-tebingan, lalu dilapisi kayak semen kayak gini, terus proses pewarnaan. Intinya menarik sih. Kita tunggu sampai bening. Nanti bisa saya lihat saya kasih lihat hasil Kang Rido yang ada di dalam display yang udah beres. Ini proses pembuatannya udah beres, dari proses pengecetan sampai diisi air nih, sampai masuk ke dalam tank. Konsepnya ini apa sih Kang Rido? Ini kalau untuk konsep biasanya saya yang namanya diorama air terjun aja. Diorama air terjun ya. Oke, buat teman-teman nih, bagi yang berminat, kalian bisa order, bisa pesan juga langsung sama Kang Rido, bisa hubungin kontaknya. Terus kalian bisa tanya-tanya untuk modelnya pun bisa sesuai keinginan Kang Rido ya. Bisa sesuai keinginan. Insya Allah Kang Rido bisa bantu buat bikinin. Lokasinya di Purwakarta. Beliau bisa kirim-kirim juga. Untuk harga mending nanti aja langsung ngobrol. Oke, sekian cuplikan saya, bahasan saya mengenai diorama air terjun ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kang Rido, makasih banyak udah diizinin ngeliput, kebetulan sampai beres gini. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, makin maju, lebih bermanfaat buat rekan-rekan yang lain juga. Bisa jadi contoh juga bahwa segala sesuatu tuh kalau ditekuni dengan benar tuh emang bisa ngasilin. Intinya tuh resepnya apa ya, kalau bahasa Sunda tuh resepnya resep. Yang awalnya dari hobi ternyata bisa ngasilin juga, bahkan bisa jadi sumber pendapatan buat kita juga. Oke Kang Rido, makasih banyak Ya, waktunya. Oke, cukup sekian bahasannya. Jangan lupa pantengin terus channel saya, karena masih banyak hobi-hobi unik atau hewan yang menarik yang bakal gue bahas di next video selanjutnya. Oke, assalamualaikum, see you next time and thank you.